ringan dan kemudian tahan lama. Atau di tempat lain kita menggunakan efek induksi ini dari intan. Ceritanya begini, penambangan intan di Afrika itu para pekerjanya kalau sudah capek, mereka memakan intan itu. Lalu dengan begitu mereka menjadi lebih kuat. Lama-lama pengusahanya itu merasa nanti intannya dimakan semua jadi habis, mereka bilang itu toksik atau beracun, nanti jangan dimakan. Artinya bahwa intan itu memberikan efek induksi kepada yang memakan. Nah, dari sini kita mau berangkat bahwa fenomena induksi itu adalah fenomena yang sudah biasa ada. Satu, gelang tadi. Baju sport yang dibuat dari karbon, biasanya orangnya lebih kuat. Raket yang dibuat dari karbon juga biasanya orang yang pegang lebih kuat, dan kemudian intan di Afrika. Sekarang, bagaimana induksi ini terjadi dari dialami oleh para pemakai virgin coconut oil. Tuh. Sampai di sini masih bisa diikutin? Halo, Pak Ardi? Halo? Halo? Bisa, Prof. Halo? Bisa. Baik. Nah, kita masuk kepada virgin. Ya, apa yang mau diinduksikan oleh kelapa? Kelapa itu, coba kita perhatikan, akarnya serabut, dan itu kuat sekali. Dia tahan terhadap angin, bahkan terhadap banjir juga. Pohon yang jatuh, kelapa tidak. Dan pohonnya itu tidak serat tunggal, tetapi berserabut. Artinya bahwa kekuatannya, kalau misalnya mendapatkan stretching, itu tidak mudah patah. Kita bisa saksikan ya secara awam ya, mudah ya. Dia tahan stres. Dia dibikin rumah, dibikin sebagainya, kuatan lawan. Kemudian buah kelapa itu di atas. Buah kelapa itu disimpan di antara dedaunan, yang dedauannya itu pecah-pecah. Sehingga dedaunan itu sebahagiannya berfungsi untuk menahan stretching. Menahan angin, menahan suara, menahan getar, dan sebagainya. Buah di dalam kelapa itu mengandung air yang tersimpan, dagingnya disimpan di dalam. Tahu tidak simpanannya? Dia disimpan di lapisan luarnya adalah seperti wax itu, seperti lilin, licin. Tidak mudah ditembus oleh cairan apapun. Setelah itu ada sabut yang berlapis, dan itu juga memberikan efek perlindungan, meredam, melindungi dari getaran, dentuman, dan sebagainya. Di dalam lagi ada lagi namanya pelindung yang disebut dengan batok. Baru ketemu dengan daging kelapa, dan kemudian di dalamnya itu baru kemudian ada air. Artinya airnya itu sendiri sudah memberikan efek detoksifikasi karena memang dia jernih dengan efek perlindungan seperti itu. Apa yang terjadi ketika kita memikirkan bahwa kelapa dikonsumsi oleh seseorang, maka pasti seseorang yang mengonsumsi kelapa itu mendapatkan efek induksi namanya. Kalau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan efek ketularan. Dulu kalau misalnya kita mendengar, kita bisa melihat ada orang yang suka pakai gelang dari akar bahar itu untuk memperoleh kekuatan. Ada orang yang suka membuat kalung dari taring harimau atau taring apa itu untuk kekuatan. Ada dulu pernah ramai itu namanya ponari yang menginduksikan batu kepada air dan airnya diminum oleh orang, itu pun juga mengandung kekuatan dan sebagainya. Ada orang yang biasa menggunakan ake, intan dan sebagainya, itu adalah efek induksi. Sekarang induksi ini digantikan oleh kelapa yang dikonsumsi oleh orang. Nanti kita bicara tentang virgin coconut oil belakang. Boleh diteruskan sampai di sini? Silakan, Prof. Ya, baik. Nah, kekuatan ini menginduksi orang untuk kokoh, sebagaimana kokohnya kelapa. Kekokohan ini meningkatkan kekokohan orang, tidak hanya pada tulang, otot, dan sebagainya, tapi juga kekokohan imunitasnya. Dengan kekokohan itu, terhadap informasi orang tidak mudah dibikin cemas. Oleh informasi yang hoax dan sebagainya itu tidak mudah. Orang meredamnya itu dengan baik. Ingat sifat-sifat kelapa tadi, dia meredam stretching yang ada dari luar. Apakah suara, apakah angin, apakah air, apakah kekuatan apapun dari luar. Nah, ini akan dipindahkan kepada manusia yang mengkonsumsinya dia. Kalau dia seorang laki-laki, maka dia kuat. Kekuatan itu dilihat dari bagaimana dia berdiri. Berdirinya kuat berarti otot-otot tungkainya kuat. Otot-otot pinggulnya kuat, sehingga kalau laki-laki ini menimbulkan kekuatan pada kemampuannya dia sebagai lelaki.
Kalau pada perempuan, kekuatan otot pinggul itu menghantar dia untuk kuat otot dasar panggulnya agar tidak mudah untuk terjadi prolaps uteri. Prolaps uteri itu keluarnya rahim dari pelvis, dari rongga pinggul. Bagaimana caranya? Dia diminum sebaiknya sebelum makan supaya merangsang empedu atau fungsi liver. Perangsangan ini akan membuat empedu berfungsi duluan sebelum ada fungsi yang lain. Sehingga kalau empedu atau liver tidak berfungsi untuk mencerna lemak, karena coconut oil itu mengandung lemak, maka biasanya terus kemudian orang merasa begah, kembung setelah makan. Ini banyak sekarang terjadi, terutama di puasa ini. Nah, apa yang terjadi? Untuk menghasilkan virgin itu bagaimana caranya? Caranya adalah disantan. Caranya adalah diambil dari daging kelapa itu bahan berminyak, diperas dari dagingnya. Nah, bayangkan saja kalau kilo bang ya. Halo. Iya. Nah, Maaf, bayangkan saja kalau di-off-kan, ya. Silakan, Prof. Daging kelapa itu yang ada di gambar di slide saya itu, bayangkan saja sebagai mukosa dari saluran cerna atau saluran nafas. Itu kalau misalnya proses untuk mengambil santannya itu diambil, seolah-olah kita mengambil cairan dari dalam untuk dikeluarkan. Itu terjadi cair. Nah, kecairannya itu difungsikan untuk mencairkan apa saja yang ada di depannya dia. Kalau di saluran nafas, misalnya pada orang-orang yang kena COVID itu, misalnya dia pelikat, itu menjadi encer. Halo? Iya, Prof. Silakan, Prof. Iya. Kalau mulut yang kering, kurang ludah, itu menjadi cair. Cairnya mulut ini akan bersamaan dengan efek nanti menimbulkan rasa. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Monica bagaimana dia efeknya. Jadi pelikat tadi lepas. Dan kemudian kalau misalnya di dalam usus karena dia kemudian memberikan efek cairan yang berlebih, maka akan memudahkan dia untuk lambung. Nanti ada keterangan di belakang bahwa dia akan melindungi lambung dari antara lain serangan dari HCl dan sebagainya, sehingga orang tidak mudah terkena gastritis atau yang biasa sekarang yang tren adalah GERD. Saya coba teruskan ya. Iya, Prof. Jadi kalau dia ke ingusnya hidungnya jadi encer, tidak pelikat. Kita tahu kalau orang yang menderita, nanti tanya Bu Manik ini bagaimana lendir yang ada di saluran nafas itu menjadi begitu pelikat. Ludah gampang keluar. Di lidah itu biasanya terus kemudian mati rasa, tidak merasakan apa-apa. Tetapi kalau makan pakai ini, ludahnya encer dan rasa yang di lidah itu yang dua-duanya dikelola oleh nervus 7 itu menjadi dua-duanya oke. Tenggorokan jadi basah, jalan nafas tidak macet. Jadi ini coconut oil ini bisa juga untuk orang pilek, dahak yang tidak lancar bisa dilancarkan, bahkan orang-orang asma yang rutin menggunakan ini, terutama misalnya mau buka sama mau sahur bagi orang yang puasa, itu asmanya bisa bagus. Lambung dilumasi oleh ini sehingga terjadi efek untuk melindungi lambung. Ini penyakit mah ini di dunia banyak, termasuk juga di Indonesia. Empedu segera keluar sehingga tidak begah kalau orang makan, karena empedunya keluar sudah siap, sehingga kalau misalnya nanti menerima cairan dari lambung, dia segera menetralisir, sehingga jadi bagus. Usus besar mengeluarkan lendir, juga BAB-nya jadi lancar. BAB yang lancar itu memberikan efek ke pengobatan kepada orang yang terganggu prostatnya, atau orang yang tidak terganggu prostatnya, agar dia tidak jadi besar prostatnya. Orang yang bagus BAB-nya tidak ngeten. Ngeten ini pada orang perempuan bisa menimbulkan prolaps pada uterus, pada rahim. Mens lancar, ini ada salah sedikit ketiknya. Fungsi ibu oke. Bersih, mennya, dan sebagainya. Dan nanti fungsi pelumasan, fungsi bau, dan sebagainya bisa ditoleransi dengan baik. Tidak ada dilep. Dilep itu sakit, Pak Ardi, pada orang yang biasanya mens, menstruasi ada gangguan itu. Dan itu ada berapa persen di dunia penduduknya ini. Kalau fungsi dari rahim bagus, sebagaimana fungsi dari coconut oil ini, maka orang yang terganggu kehamilannya bisa dipercepat, hingga mengurangi orang yang tidak hamil, yang sulit hamil jadi lebih mudah. Mengurangi keguguran kandungan karena fungsi uterusnya jadi bagus. Lagian karena BAB-nya bagus, maka hemoroid diharapkan tidak terjadi. Dan yang paling tren yang tidak nyaman ini adalah dia membantu untuk tidak terjadinya karsinoma kolon atau
Selain itu, orang yang mudah BAB, orang yang sedih. Kalau tidak sedih berarti dia gembira. Kalau gembira, maka imunnya meningkat. Nah, ini diperlukan sekali untuk mengatasi COVID. Informasi-informasi yang hoax dan sebagainya itu yang bikin cemas, dan ini memang dikonspirasi di dunia, supaya terjadi apa dan sebagainya, supaya kita beli vaksin dan sebagainya itu, kalau orang sering mengkonsumsi ini, maka orang tidak mudah cemas. Dengan begitu memang ini akan menjadi kontraproduktif bagi orang-orang yang menginginkan pandemi itu berlangsung. Karena ingin menjual macam-macam lah, yaitu propaganda untuk yang lain-lain itu. Ini kalau misalnya ada yang menentang, ini bisa jadi terjadi ada efek yang seperti itu. Jadi ya kita go on aja, enggak apa-apa. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau lebih dijelaskan ini kan mau ditanyakan atau bagaimana? Silakan. Prof, menarik sekali pemaparannya dari Prof ini. Malah teman-teman saya lihat sudah minta materinya dibagikan, kita akan bagikan. Baik, tapi sebelum lanjut Prof, mungkin ke tanya jawab, barangkali paling bagus juga kalau kita kembali ke urutan kegiatan kita di awal, itu mendengarkan bersama kesaksian dari Ibu Monika Sihaloho, jadi seorang ibu rumah tangga di Bekasi, yang memang terkena virus dan bisa sembuh setelah menjalani isolasi perawatan di rumah sakit Bekasi, rumah sakit umum daerah Bekasi, dan mengkonsumsi fisio. Jadi dengarkan ini ya kesaksian dari Ibu Monika. Nanti mungkin Prof bisa jelaskan kembali tentang apa yang Bu Monika alami secara medis, mungkin medis barat atau timur yang sempat kita baca itu. Baik, saya coba menyapa Ibu Monika atau Mama Ade. Ibu Monika sudah hadir dengan kita? Dengar? Ibu Monika? Halo Pak Ardi. Oh ya, oke, baik. Ya. Baik Bu. Jadi ini teman-teman peserta sudah hadir, narasumber yang lain, Prof Abdurrahman juga sudah bahkan sempat menjelaskan, dan tentunya Ibu Stevi Karo juga sudah ikut bersama kita. Nah, tentunya ini membuat orang penasaran sebenarnya apa yang Ibu Monika alami. Jadi sebagai perkenalan dulu ke peserta sekalian bahwa Ibu Monika ini adalah ibu rumah tangga, umur 36 tahun dan putra 9 bulan, ya umurnya, namanya Gabe, sehingga sering muncul disebut Mama Abe, padahal sebenarnya Mama Gabe ya. Ibu gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak, untuk saat ini sampai sekarang sehat, mudah-mudahan seterusnya sehat terus. Baik, oke Bu, ini kita semua penasaran apa yang Ibu alami, silakan mungkin dijelaskan bagaimana pengalamannya mulai merasa tidak enak badan, terus masuk rumah sakit dan diisolasi sempat bisa dirawat. Silakan Bu Monika. Iya, sore Pak. Ini saya akan jelaskan. Awalnya tuh saya masuk rumah sakit itu pertama anak saya menderita diare. Dan saya di satu ruangan itu di rumah sakit, karena kita pakai BPJS kelas 1, kita ada 2 orang di situ. Nah, kebetulan namanya tamu sebelah itu ada kunjungan dari luar, kita nggak tahu dari mana. Yang saya tahu ceritanya dia dari Singapura. Setelah itu 3 hari kemudian kita dinyatakan keluar dari rumah sakit karena anak saya sudah mulai sehat. Dan saya di hari berikutnya itu mulai panas, badan saya keluar dari rumah sakit itu saya panas Pak, panas, kerongkongan sudah tidak enak, bernapas sudah tidak nyaman. Terus enggak lama saya karena saya mengkonsumsi obat merah. Ya Pak. Silakan Bu, silakan. Nah, merah. Enggak lama saya konsumsi obat generik paracetamol, tapi kok saya nggak turun-turun panas ini, kok saya kerongkongan saya juga nggak bisa masuk minum air minum, makan juga kok jadi rasanya nggak ada, hambar. Nah, ketiga harinya saya pergi ke puskesmas. Nah, dari puskesmas saya dibilang, Bu, biar lebih lanjut pemeriksaannya, kita rujuk ya ke rumah sakit umum. Loh, saya kenapa Bu? Saya bilang, saya nggak kemana-mana, tapi memang saya ada dirawat anak saya di rumah sakit. Nah, tingkat ceritanya saya pergi ke rumah sakit umum jam 6 sore. Jam 6 sore saya sudah mulai keadaan lemas, bernapas sudah susah,
minum udah sama sekali tidak bisa, seakan-akan di tenggorokan saya ini ada kawat yang berduri gitu sakitnya. Gak lama saya dari situ, saya disuruh, Ibu sebentar ya, kita kasih oksigen, kita kasih semua alat apa medisnya. Iya, saya bilang, anak saya gendong, karena saya takut ini anak akan terkena lagi nggak gitu, karena keluarga pada bilang bawa anakmu, mana tahu bisa dicek sekalian. Nah, kebetulan anak saya dicek, dia bersih, belum ada kena gejala virus ke situ. Nah, saya dibawa ke rumah sakit RSUD, saya diperiksa semua, jam 2 pagi, saya diperiksa ke bagian paru untuk foto paru. Nah, di foto paru itu saya sudah dinyatakan, ibu sudah terkena COVID. Nah, kita harus isolasi ibu dulu supaya kita pelajari semuanya. Iya dok, saya bilang gitu. Nggak lama saya berhubungan dengan abang saya namanya Franz. Nah, abang saya Franz ini bilang, Dek, kamu mau sehat, kamu mau kuat. Nah, aku kasih kamu bantuan. Kamu tidak usah pikirkan dana, saya akan kirim 1 botol minuman minyak yang akan menyelamatkan kamu. Namanya saya sakit, saya akan berpikir, oh ya, saya ingin sehat. Dia kirimlah, 2 jam kemudian dia kirim dengan aplikasi Gojek ke rumah sakit itu, dan mertua saya menerimanya. Nggak lama kemudian, saya bilang sama seorang perawat, Dok, Bu, tolong ambil minyak dari mertua saya, badan saya sakit semua. Walaupun dengan cara saya, berbagai cara lah saya lakukan untuk masuk minyak itu ke ruangan saya. Karena 2 jam seorang perawat bisa memeriksa kita karena APD-nya sangat dijatah oleh pemerintah katanya, karena dana itu kurang untuk APD. Nah, oke, dia masuk, saya minum Visio itu tanpa ada takaran sendok atau apa, saya gelegak aja karena takaran hidup saya ingin hidup sehat, saya ingin melihat anak saya minum itu. Saya minum, setelah berapa jam kemudian ada reaksi saya BAB saya, tapi bukan istilahnya sakit perut atau mencret, bukan. Saya kayak lancar begitu, terus tidak lemas, malah imun saya kayak yakin, kok jadi kuat ya saya untuk jalan, sebenarnya saya tidak bisa jalan. Kok bisa kuat ya, bernapas kok jadi enakan begini. Saya kencing, terus kencing berapa kali buang air kecil, udah saya jadi panas saya turun, saya sudah beraktivitas, saya dites lagi. Saya tes web, terus dibilang dokternya, Ibu udah yakin, udah kuat? Iya, saya pindah ruangan, karena masih banyak ruangan ini untuk dibutuhkan orang, saya bilang. Saya harus keluar dari isolasi. Saya makan obat yang seperti jenis untuk pernapasan, paracetamol juga dikasih untuk dari infus sama untuk panasnya. Saya yakin saya sembuh dari minyak kelapa ini, karena kenapa setelah saya minum itu ada reaksi? Kenapa waktu makan obat saya tidak punya reaksi sama sekali gitu? Ya sampai saya, ya itu dengan saya 6 hari di rumah sakit, terus disuruh nanti saya minta pulang, bukan dokter yang menyuruh pulang. Saya minta pulang karena saya yakin saya sudah sehat. Dengan perjanjian 14 hari saya harus kontrol sampai terdetik sekarang tanggal 16 terakhir. Tapi hasil web saya sudah menghasilkan, sudah bagus semua, Bu. Tidak ada lagi Ibu untuk berobat. Walaupun pengobatan paru Ibu sudah kembali seperti normal. Paru saya sudah bersih sekarang untuk saat ini. Itu aja Pak Ardi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa kalau Ibu Monika bicara ini semangat selalu. Jadi kelihatan dari yang Prof. Abdurrahman tadi paparkan bahwa harus ada perasaan gembira, perasaan semangat itu kan. Jadi jangan sedih. Ini tuh terkait dengan konsumsi Visio. Baik, jadi semuanya saya rasa sudah mendengarkan bagaimana pemaparan seorang ibu rumah tangga, Mama Gabe, tentang pengalaman beliau bisa terinfeksi dan bisa sembuh seperti sekarang ini tentunya. Oke, kita kembali ke Prof. Abdurrahman. Kira-kira bisa ini Prof dibahas kembali apa yang Ibu Monika alami ini dari segi medis tadi yang Prof sudah sempat jelaskan terkait dengan pencernaan atau secara organ gitu. Silakan Prof. Ya, jadi jangan ragu dengan Visio gara-gara dia tidak bermasalah, tidak menimbulkan racun. Dan ini sudah dipakai oleh orang dari dahulu. Kita juga nggak mengemukakan Visio di sini juga orang sudah pada pakai gitu. Nggak pernah kita dengar ada Visio bikin orang mati gitu kan. Sepertinya itu. Ada enggak? Orang pakai Visio terus mati gitu keracunan, ada enggak? Nggak ada kan? Nah, Bu Monika ini memakainya tanpa takaran, silakan saja. Dan
kebetulan virus yang sedang berjalan ini dia senangnya kepada sel-sel permukaan. Dia sementara ini targetnya adalah sel-sel paru, dan juga kalau misalnya kita bicara tentang kedokteran timur, dia berkait dengan usus besar, ya. Tetapi dia tidak hanya di situ. Dia ada reseptor namanya. Saya tidak akan bicara tentang itu di hari ini. Reseptornya namanya ACE2. Ini banyak terdapat juga pada lining cell, contohnya pada endotel, pembuluh darah, dan kemudian juga pada sel-sel permukaan mukus. Efeknya antara lain dia mengeringkan saluran nafas, saluran makan, kemudian jadi cekak kayak gitu, nggak bisa dan akhirnya tidak bisa keluar apa-apanya, itu menimbulkan panasnya tinggi. Setelah masuk tadi VCO-nya, lalu kemudian panasnya jadi reda. Panas tinggi ini menunjukkan sakit di mana-mana, tidak nyaman karena metabolisme yang tidak bisa segera keluar, itu juga membuat nyeri-nyeri di mana-mana itu. Gitu Pak Ardi. Jadi kesimpulannya adalah itu sudah betul dipakai dan kemudian bisa dipakai oleh kita-kita ini semua karena memang itu tidak menimbulkan efek toksik, lalu kemudian bisa dipakai sehari-hari dan kemudian lebih nyaman dipakai sekarang untuk menghadang COVID ini dan juga terhadap beberapa penyakit yang sudah saya sampaikan tadi di dalam slide tadi. Nanti bisa dibuka lagi yang itu. Gitu nggih. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Satu, Prof, bagaimana dengan efek gembira itu? Karena oleh Pak Tung Desem Waringin ketika dia terkena, memang testimoni suara yang beredar itu memang beberapa kali beliau mengatakan kata gembira seperti itu. Itu gimana, Prof? Oh, itu mudah-mudahan ini bisa diterima di sini ya. Saya sebentar coba dulu. Di Surabaya, apa enggak? Kira-kira. Ada orang pakai kereta api dari Surabaya ke Jakarta. Saya posisi di Surabaya. Sampai. Tetapi pesawat sama kereta punya aturan berbeda, begitu kan? Pesawat lewat udara, kereta lewat rel. Sampai Jakarta. Nah, sekarang ada kedokteran barat, ada kedokteran mengobati orang supaya sembuh. Tapi jalannya berbeda. Jangan-jangan di tengah jalan terus kemudian yang rel tanya, mana? Ya nggak ada. Atau di atas pesawat tanya relnya, ya nggak ada. Nah, saya bawa sekarang kepada komponen teori yang ada di timur. Jangan terus kemudian tanya, kok baratnya gini? Jangan. Ayo saya bawa. Di dalam kedokteran timur ada teori pasangan. Teori pasangan itu mengatakan bahwa organ padat berpasangan dengan organ berongga. Sekarang organ padat yang diserang oleh virus itu, yang disenangi oleh virus adalah paru-paru. Organ berongganya, pasangannya adalah usus besar. Ini nanti kalau dikonekkan dengan barat bisa, tetapi tidak mudah untuk menyampaikannya di sini. Minta maaf, waktunya pendek ya. Dua organ itu secara psikologi ada namanya McCrea itu menghadirkan Big Five Personality Traits namanya. Manusia itu memiliki 5, ada di tangan saya ini, 5 kepribadian. Salah satunya adalah neuroticism. Suka melo, suka sedih ini. Kalau ini terganggu, maka bertambah sedihnya. Maka ini tidak boleh terganggu. Bagaimana kan kalau ini gangguannya dilepas, berarti dia jadi gembira. Sayangnya gembira itu sendiri akan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau misalnya ada informasi hoax yang memelintir sekarang nakut-nakuti di dunia ini, tujuannya itu untuk bikin orang takut sehingga dianya masuk. Kalau kita tidak ditakut-takuti malah aman. Paham ya? Terlalu berani juga salah, tetapi terlalu ketakutan yang luar biasa jangan. Salah satu bagaimana cara menghadangnya menggunakan ini. Saya gambarkan di paper saya itu, di opini saya itu begini bilangnya. Ada orang pergi ke rumah orang lain, lalu dia tidak bisa beol, tidak bisa BAB, ngerti tidak nih? Nah itu namanya orangnya tidak senang, orangnya itu sedih. Contohnya manifestasinya tidak bisa BAB. Untuk bagaimana mengatasinya, lepaskan BAB-nya supaya dia itu organ paru sama organ usus besar ini memang dia yang dominannya, kalau lemah dia menjadi sedihnya banyak, gitu loh, Pak Ardi. Caranya gimana supaya tidak sedih? Nah, orang yang seperti ini mudah dihasut, mudah diopo-opo dengan informasi yang kurang bagus, itu mudah cemas dan sebagainya. Mudah, yang jelas dia mudah
panik nantinya. Gitu. Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Saya kemukakan teori pasangan dari timur. Di timur itu juga ada 5 unsur namanya. Teori pusing, 5 unsur. Ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur logam, ada unsur air, dan ada unsur kayu. 5 unsur ini kalau diterapkan ke dalam tubuh itu berbunyi berbeda. Api itu sama dengan jantung, tanah itu sama dengan pankreas, logam itu sama dengan paru, air sama dengan ginjal, terus kemudian kayu itu sama dengan liver. Nah, nanti kalau saya sampaikan seperti ini bingung yang di sini. Ayo, mau ditanya apa lagi? Baik, Prof. Bisa 1 semester kuliahnya nih, Prof. Nah, itu dia. Jadi saya coba menghantar dengan yang mudah tadi. Tentang gembira tadi karena kesesuaian antara organ itu dengan sifat dari organ itu. Tadi ada 5 unsur dari kedokteran Cina, kedokteran Timur, dan dia 5 unsur ini di dalam tubuh namanya 5 organ. Masing-masing organ memiliki 5 personality, 5 sifat. Kalau yang di paru orangnya memang suka melo, sedih, ingat-ingat masa lalu, udah kayak gitu-gitu lah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Prof. Jadi, mungkin kita lanjut aja dulu yang lain, Prof. Terakhir. Jadi, ya, silakan. Supaya bisa lebih seru, barangkali kita tuntaskan narasumber yang satu lagi. Ini, tapi memang tadi Prof sudah menjelaskan bahwa ada medis timur dan barat ini harus dipadukan, sepertinya dalam perawatan corona ini, dan kita jangan takut, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, kekuatan yang istilahnya tidak dimiliki oleh negara lain. Kita punya VCO misalnya, atau yang lainnya. Baik. Interupsi dulu sebentar, Pak Ardi. Ya, Prof. Sumber daya VCO ini merata di kita dan mudah. Dan masyarakat awam sudah biasa menggunakan. Tidak menimbulkan efek samping sehingga tidak perlu khawatir macam-macam, perlu eksperimen macam-macam, ya nantilah. Eksperimennya dikerjakan sambil kita minum saja, tidak apa-apa. Memang ini ada efeknya, buktinya tadi Bu Monika dan sebagainya itu. Jadi kita kerjakan aja dulu, dan ini nanti di dalam slide itu saya paparkan beberapa penyakit yang bisa dibantu kesembuhannya atau dihalangi, diprevensi, dicegah dari kita mengkonsumsi itu ya. Baik, Prof. Oke, silakan. Oke, nah untuk itu barangkali kita langsung ke narasumber ketiga. Ya, dari VCO ini, apa sih sebenarnya VCO ini, sehingga dia menjadi minyak yang sangat istimewa. Sebenarnya bukan hal yang baru lagi bagi kita, Indonesia, sebagai negara penghasil kelapa yang terbesar di dunia, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk terapi atau penyembuhan COVID ini. Untuk itu kita mengundang Ibu Dr. Steffi Karau. Beliau adalah ahli kimia pangan kelapa dari penelitian kelapa dan palma lainnya di Manado. Untuk itu waktu kita persilakan ke Ibu Steffi Karau. Silakan, Ibu. Halo, selamat sore Pak Ardi. Halo, bisa dengar suara saya yang jelas, Pak? Bisa semua ya, Bu. Sangat jelas. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kepada host kita Pak Ardi ini mengadakan event yang sangat baik ini, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang manfaat kesehatan virgin coconut oil untuk informasi bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, untuk asam lemak itu yang ada di dalam virgin coconut oil kita itu asam lemak itu sebenarnya secara umum bisa dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi asam lemak jenuh rantai medium, kemudian ada asam lemak jenuh rantai pendek, ada asam lemak jenuh rantai panjang, dan ada asam lemak tak jenuh. Yang ingin kita lihat ini bagaimana sebenarnya komposisi atau profil asam lemak yang ada di dalam beberapa minyak nabati. Untuk minyak kelapa sendiri, Bapak Ibu, asam lemak utama yang ada di dalam minyak kelapa itu adalah asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh. Tapi asam lemak jenuh yang ada di dalam minyak kelapa itu adalah asam lemak.
hanya sekitar 10% dari asam lemak yang ada di dalam minyak kelapa itu adalah asam lemak tak jenuh. Jadi yang utama yang ada di dalam minyak kelapa Sampai kita sekarang. baik Sampai sekarang. oil maupun minyak kelapa yang diolah secara tradisional itu yang utama adalah terutama asam lemak medium. Jadi yang termasuk di dalam kelompok asam lemak rantai medium itu adalah asam lemak yang memiliki 6 sampai 12 atom karbon. 6 sampai 12 atom karbon. Dan asam lemak rantai medium ini oleh Food and Drug Administration ini sudah dinyatakan sebagai makanan yang aman untuk dikonsumsi. Jadi sebenarnya yang menarik di sini apa yang ada di dalam minyak kelapa kita, Bapak Ibu. Asam lemak jenuh rantai medium yang ada di dalam minyak kelapa itu, kami di balai penelitian kami sudah melakukan pengujian dengan menggunakan beberapa bahan baku kelapa yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi ada kelapa genjang, kita punya kelapa dalam namanya, yang batangnya besar, itu kelapa dalam, ada baunya di bagian bawah. Itu ternyata kandungan asam lemak jenuh, terutama asam lemak rantai medium itu hampir sama. Jadi pada prinsipnya, minyak kelapa yang kita ekstraksi atau kita olah dari buah kelapa dengan tingkat kematangan 11-12 bulan itu pasti kandungan asam lemak jenuh. Terutama ini yang kita fokus ini asam lemak jenuh rantai medium itu pada prinsipnya hampir sama. Dan kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Prof, kemudian testimoni dari Ibu Monika ya, bagaimana sebenarnya asam lemak jenuh rantai medium ini Bapak Ibu perannya untuk daya tahan tubuh kita dalam kondisi seperti ini. Jadi saya punya slide ini, di slide nomor 6 ini, bisa di-share dari host. Slide nomor 6 ini bagaimana sebenarnya sebaran asam lemak jenuh rantai medium ini yang ada di dalam minyak kelapa dan minyak coconut oil ya, virgin coconut oil kita. Karena dari hasil-hasil penelitian memang Bapak Ibu di dalam negeri sendiri kita belum punya banyak hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari minyak kelapa maupun virgin coconut oil, dan memang sudah dilaporkan oleh peneliti-peneliti di luar itu sejak tahun 1984, sudah lama bagaimana untuk kesehatan. Dan yang utama yang ada di dalam minyak kelapa itu yang sangat baik untuk kesehatan, hasil uji in vitro yang sudah dilakukan itu adalah monolaurin dan kemudian asam laurat. Jadi bagaimana sebenarnya asam laurat ini yang ada di dalam minyak kelapa kita? Karena minyak kelapa itu sebenarnya kan adalah triacylglycerol yang tersusun atas 3 asam lemak. Itu di slide 6. Ini biar bisa dilihat oleh para peserta. Setelahnya, Pak. Setelahnya lagi. Slide nomor 6. Setelahnya, Pak. Ya. Ya, ini. Kalau kita lihat di slide ini, Bapak Ibu, minyak kelapa itu adalah triacylglycerol yang memiliki asam, jadi ada posisi SN1, asam lemak 1, asam lemak 2, dan asam lemak 3. Dan dalam bentuk trigliserida, ketika kita belum mengkonsumsinya itu belum dalam bentuk aktifnya, Bapak Ibu. Itu nanti akan aktif ketika kita mengkonsumsi. Karena apa? Karena nanti enzim lipase yang dalam sistem metabolisme kita, enzim lipase yang akan dihasilkan oleh pankreas itu yang akan memotong posisi SN1 dan SN3 dari triacylglycerol atau minyak kelapa atau virgin coconut oil yang kita konsumsi. Dan karena lipase ini spesifik untuk memotong asam lemak pada posisi 1 dan posisi 3, maka setelah proses hidrolisis di dalam tubuh kita, maka yang akan dihasilkan itu adalah monolaurin, Bapak Ibu. 2 monolaurin, kemudian juga karena sudah terhidrolisis, maka akan ada asam lemak yang dihasilkan dalam proses metabolisme tubuh. Dan posisi asam lemak laurat itu C12 yang ada di dalam posisi SN2 itu, Bapak Ibu, itu sekitar 29,8%. Ini yang menarik, karena dari hasil-hasil penelitian itu yang melaporkan monolaurin, kemudian karena yang mengandung asam laurat dan asam laurat ataupun NCFA tinggi dari minyak-minyak nabati itu adalah minyak kelapa kita. Kemudian ini slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, ini saya mencoba memaparkan beberapa minyak yang sudah diuji, bagaimana sebenarnya komposisi triacylglycerolnya dari minyak kelapa.
yang diproses dengan beberapa cara. Karena ada coconut oil sendiri, kemudian sudah di refining, di rice. Kemudian ada proses selanjutnya, penghilangan bau, kemudian ada VCO, dan kemudian minyak kelapa yang tanpa pairing. Jadi pada prinsipnya dengan proses pengolahan yang berbeda, itu tidak mengurangi kualitas dari minyak kelapa kita. Ibu, bagaimana mau dari beberapa referensi yang saya coba search, Bapak Ibu, mencoba mensarikan dalam slide ini, slide selanjutnya, Pak. Ini, ya. Bagaimana sebenarnya mekanisme aktivitas antivirus dari monolaurin dan asam laurat yang ada dalam minyak kelapa. Jadi, monolaurin dan asam laurat itu akan secara alami itu dihasilkan ketika kita dalam sistem metabolisme kita. Tapi banyak juga yang sudah dijual komersial karena sudah disintesis terlebih dahulu. Tapi secara alami kita mampu di dalam tubuh manusia atau hewan itu mampu untuk menghasilkan monolaurin dan asam laurat. Jadi ini mekanisme aktivitas monolaurin ini, aktivitas antivirusnya. Yang pertama itu bisa terjadi disintegrasi dalam membran sel virus, Bapak Ibu. Kemudian ada proses dari monolaurin maupun asam laurat itu bisa menghambat proses maturasi virus. Kemudian juga menghambat pengikatan protein virus pada membran sel host. Next slide, Pak. Ya. Ini hasil penelitian yang sudah lama, Pak, sejak tahun 80-an ini dilaporkan bagaimana pengujian secara in vitro ini, monolaurin ini, ternyata pengujian dengan menggunakan 14 jenis, ya, envelope virus yang memiliki envelope pada bagian itunya, virus, dan ternyata dengan pada 14 jenis virus ini hasil pengujian in vitro itu bisa mereduksi kemampuan infeksi dari virus itu sampai 99,9%, Bapak Ibu. Kemudian juga hasil penelitian yang lain dilaporkan bahwa monolaurin dan asam laurat itu mampu untuk merusak membran sel virus. Selanjutnya, Pak. Ini, Pak. Bagaimana asam laurat ini, ya, dia bisa menghambat slide sebelumnya, Pak Ardi, slide sebelumnya. Ya, masih slide sebelumnya. Ya, ini untuk menghambat proses maturasi atau penuaan sel virus. Jadi ini dilaporkan, ini hasil penelitian dari Argentina, Bapak Ibu. Sudah cukup lama juga, sejak tahun 2001 ini penelitian sudah dilakukan dengan menggunakan asam laurat. Dan ternyata ini menggunakan ini secara in vitro ini menggunakan junin virus atau junvi. Ini virus memiliki envelope juga, penyebab fever, ya, di Argentina sana. Dan ternyata asam laurat ini mampu untuk menghambat atau lebih baik dia kemampuan menghambatnya dibandingkan dengan asam lemak jenuh yang lain. Mereka menggunakan beberapa jenis asam lemak jenuh, dan asam lemak jenuh ini memiliki kemampuan yang sangat baik dibandingkan asam lemak jenuh lainnya. Dan asam laurat bisa menghambat fase maturasi pada proses replikasi dari junvi atau junin virus. Next slide, Pak Ardi. Ya. Kemudian ternyata asam laurat ini juga mampu untuk menghambat pengikatan protein virus pada membran sel host. Jadi ini penelitian yang dilakukan di Jerman. Ini Heidelberg, dilaporkan tahun 1994. Bagaimana ini virus mampu dihambat oleh asam laurat, ya, virus vesicular stomatitis ini banyak menyerang ternak, dan ternyata ini si asam laurat, hasil pengujian secara in vitro, asam laurat mampu menghambat pengikatan protein virus pada membran sel host. Lanjut, Pak Ardi. Ya. Dan ternyata asam laurat ini selain sebagai antivirus juga antibakteri, mampu untuk menghambat Bacillus subtilis, kemudian Escherichia coli,
Salmonella enteritidis dan Staphylococcus aureus. Tapi hasil pengujian ini mereka menggunakan kontrol itu minyak kelapa. Jadi Bapak Ibu, minyak kelapa tidak menunjukkan penghambatan pada pengujian secara in vitro. Ini nanti menunjukkan penghambatan ketika minyak kelapa sudah diaktifasi dalam bentuk asam lemak maupun monolaurin. Jadi memang kadang mungkin ketika pengujian in vitro Bapak Ibu, minyak kelapa tidak menunjukkan kemampuan sebagai antivirus. Karena kemampuan antivirus itu dari hasil-hasil penelitian itu ditunjukkan oleh monolaurin maupun asam laurat. Next slide, Pak. Ya. Kemudian bagaimana juga asam lemak rantai medium ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau tadi Pak Prof membicarakan banyak juga ya, dan ternyata juga memang asam lemak rantai medium kita ini yang minyak kelapa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Mengapa? Karena asam lemak rantai medium ini mampu untuk menghambat terbentuknya radikal oksigen spesies. Ini juga bisa meningkatkan penyerapan zat gizi. Next, Pak. Ya. Nah, bagaimana kemampuan dari asam lemak rantai medium itu untuk menghambat pembentukan radikal oksigen spesies? Kita tahu bersama bahwa asam lemak rantai medium ini adalah asam lemak jenuh ya, dan asam lemak jenuh ini sangat stabil terhadap proses oksidasi. Proses oksidasi ini apabila terjadi ini proses oksidasi akan menghasilkan produk-produk oksidasi sekunder, dalamnya aldehid dan keton. Dan ketika produk oksidasi sekunder seperti ROS ini terbentuk, itu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada sel. Dan ternyata asam lemak rantai medium yang ada dalam minyak kelapa itu dia sangat stabil terhadap oksidasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini saya coba men-share ini hasil penelitian yang ini buktikan kepada kita bahwa sebenarnya asam lemak rantai medium. Mengapa saya mengatakan asam lemak rantai medium? Karena di dalam minyak kelapa kita seperti di slide sebelumnya, kandungan asam lemak jenuh di dalam minyak kelapa itu sekitar 90% dan lebih dari 60% adalah asam lemak jenuh rantai medium. Dan ini yang menyebabkan yang di dalam minyak kelapa inilah yang menyebabkan minyak kelapa ini sangat stabil terhadap proses oksidasi, Bapak Ibu. Ini kandungan ini kemampuannya indeks stabilitas oksidasinya mencapai 79,1. Ini dibandingkan dengan minyak yang lain, ini ada sunflower oil maupun soybean oil, minyak kedelai itu sangat rendah, kemudian ada juga fish oil. Mengapa? Karena di dalam minyak-minyak ini kandungan asam lemak tak jenuhnya yang sangat tinggi di situ. Dan saya coba mensitir penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hewan coba tikus cobaan. Ternyata pemberian VCO selama 6 minggu itu bisa menurunkan kandungan malon di LDH yang ada organ tubuh dari tiang. Jadi ini bisa membuktikan bahwa asam lemak rantai medium atau minyak kelapa yang kandungan paling dominannya asam lemak rantai medium itu sangat stabil terhadap oksidasi. Lanjut, Pak. The next slide. Ya. Kemudian terkait dengan daya tahan tubuh ya. Untuk penyerapan zat gizi Bapak Ibu. Hasil penelitian ini bisa menunjukkan, memberi gambaran kepada kita bagaimana minyak kelapa ini mampu untuk meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh. Ada pengujian formula makanan bayi dengan menggunakan minyak kedelai dan ada salah satu minyak jenuh rantai panjang. Minyak kedelai ditambahkan dengan minyak kelapa. Minyak kelapa itu adalah minyak jenuh rantai medium. Dan ternyata penyerapan kalsiumnya 48,4%. Ini mengapa terjadi, Pak? Karena kita dari berbagai referensi khusus halus, seperti di dalam proses tadi metabolisme tubuh ketika si asil gliserol dari minyak kelapa itu diputus atau dihidrolisis oleh enzim, asam lemak rantai medium itu tidak akan membentuk kompleks dengan kalsium. Berbeda dengan asam lemak jenuh rantai panjang, itu akan bentuk kompleks kalsium, akibatnya terjadi minyak itu lebih rendah dibandingkan dengan minyak kelapa. Jadi ini bisa membuktikan dari data-data ini membuktikan bahwa kita mempunyai minyak kelapa yang sangat luar biasa, tapi luar biasa itu bisa dirasakan Ibu Monika tadi. Jadi ini ada kaitan yang sangat. Lanjut, Pak.
Halo Pak Ardi. Ya, lanjut. Ini pohon kelapa ya. Lihat buahnya, tapi ada filosofi yang ingin saya sampaikan di kampung kelapa ini. Ini saya coba mengambil gambar ini di Pantai Kuta. Ini ada filosofi dari matahari terbenam ini Pak Ardi. Ada filosofinya. Matahari itu ketika terbenam itu dia akan mengumpulkan energi untuk terbit di esok hari. Dan saya sangat optimis bahwa pertemuan kita yang disponsori oleh Pak Ardi dan teman-teman ini bisa memberikan energi positif bagi kita untuk terus berjuang untuk kelapa, untuk terus berjuang untuk Indonesia. Demikian Pak Ardi, terima kasih. Halo Pak Ardi, suara Pak Ardi belum kedengaran. Masih di-unmute Pak. Ya, baik. Suaranya Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Jadi ini patut mendapat aplaus ini harapannya. Udah disampaikan di papan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman di Indonesia Timur ini, bagian timur dan tengah udah berbuka puasa. Selamat berbuka. Kita ucapkan. Kita mungkin oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, barangkali ada mau ditambahkan. Prof. Umar Santoso juga udah hadir di tengah kita. Beliau adalah guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Gurunya Ibu Stevi Karau dulu ini. Ya, betul, silakan, Pak. Ada mau ditambahkan? Selamat sore Pak Umar, Pak Prof. Ya. Selamat sore Pak Ardi, Bu Stevi dan semuanya Bapak Ibu di sini. Bisa kedengaran ya Pak Ardi? Bisa. Kedengaran, Bisa kedengaran? Ya, bisa. Baik. Saya ingin menyampaikan selamat saja kepada semuanya, kepada Corina Group. Jadi sangat ini acara untuk diskusi mengenai khasiat atau functionality dari minyak kelapa atau PCO ya. Jadi mohon maaf tadi agak terlambat. Saya bisa mengikuti presentasi dari Bu Stevi tadi. Ya, saya kira itu merupakan alasan ilmiah ya, bagaimana PCO atau minyak kelapa berfungsi untuk kesehatan. Saya kira bagus ya. Saya kira sekali lagi ini bahkan tadi dengan filosofi tadi ya, Bu Stevi, betul, kelapa itu aset kita, bangsa Indonesia, ya, dimanfaatkan seoptimal mungkin. Memang itu Tuhan, jadi itu bermanfaat untuk macam-macam kesehatan, Pak Adi. Mungkin tadi ada Profesor Abdurrahman ya. Iya, Prof. Betul. Prof. Oke. Sebenarnya kita ada 3 guru besar yang hadir bersama kita. Jadi mungkin saya sebutkan saja sebelum masuk ke tanya jawab. Zulkifli Syamsir dari Prof. Dan Narida besar di Universitas itu ahli kelapa juga, Prof. Sisunandar. Mungkin yang mau yang disebutkan tadi. Oke, kalau nggak ada barangkali kita masuk ke ya, Prof. Pak Adi, selamat sore Pak Adi. Assalamualaikum. Senang sekali dengan pertemuan dan senang sekali bertemu dengan semua teman-teman yang pemimpin. Prof. Abdurrahman juga
menarik. Ada satu tapi keprihatinan yang saya lihat dari presiden, sulit untuk melakukan penelitian lanjutan tentang kelapa, bahkan kerjakan dengan teman-teman di UNER, farmasi UNER, kita sedang kerjakan penelitian kelapa kopior. Sulit memang Pak Ardi untuk melakukan penelitian serius karena dana penelitian. Jadi tentang pustaka-pustaka yang tua itu biar kelapa dan temennya itu biasanya kalah karena itu lama gitu loh. Itu mestinya mungkin Pak Ardi dan Balitpama bisa bersama kemudian mengembangkan penelitian secara terus-menerus, mengkaji bersama-sama. Saya yakin Indonesia bisa. Ada Prof. Abdurrahman, ada Bu Stevi di Balitpama dan teman-teman yang lain semua. Saya yakin tinggal kliknya dari Pak Ardi dan Balitpama untuk di sebuah kajian yang sangat ilmiah. Saya tahu sudah dimulai dari Filipina, kajian sangat ilmiah, dan kemudian kira itu sangat menarik Pak Ardi acara hari ini. Terima kasih besar atas waktu yang diberikan Pak. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi sekedar informasi tadi sudah disampaikan. Ini pertemuan pembuka saja. Kita akan melakukan pertemuan yang lebih banyak lagi. Kita sudah sepakati bersama dan akan yang sudah katanya sudah di arah non fisik ada, penelitian di arah fisik ada. Yang disampaikan oleh Bu Stivi dan kawan-kawan itu adalah penelitian fisik. Penelitian di non fisik jelas ada, dan tidak usah takut dengan siapapun karena kita menggunakan dasar hukum atau apapun namanya. Kita bergerak di daerah teori, tidak usah takut, tidak usah ngapa-ngapain, kita bergerak saja maju dan kita buktikan dengan cara sains. Kalau sudah begini bicaranya sains nanti. Tadi kan saya diminta sama Pak Ardi untuk berbicara secara awam, makanya saya menggunakan gambaran-gambaran, sifat-sifatnya saya ungkapkan. Yang sifat-sifat itu di dalam bahasanya Einstein disebut dengan gelombang. Kalau sudah bicara itu ada namanya teori induksi, refleksi, deviasi, resonansi, intervensi, dan sebagainya. Dan itu berat untuk disampaikan di sini. Tapi kalau lawan bicara saya adalah teman-teman yang sains, itu menjadi mudah. Kalau misalnya itu teman-teman yang awam, belum mudah bagi saya untuk menyampaikan. Nanti kalau misalnya kita bicara tentang lebih detail tentang itu, kita bicara tentang hukum. Dan kita aplikasikan itu secara teori. Gitu, nggih. Jadi jangan khawatir, kita maju ke dalam sains, oke. Kita masuk ke cara awam, oke, kita akan sampaikan itu secara awam. Secara sains tidak mundur, dan tidak perlu mundur. Kita maju terus, dan kita punya alasan yang reasonable. Jadi itu sains, bukan terus kemudian abal-abal, bukan. Kita buktikan bagaimana nanti bekerjanya secara biologis, secara chemistry, seperti yang Bu Stevi yang bicarakan tadi, kita berjalan bersama-sama, ayo maju. Gitu ya, Pak Ardi ya. Baik, Prof. Jadi kelihatannya ini memang kita sepakat untuk mengadakan webinar kedua, yang lebih saintifik mungkin nantinya, dan kita akan coba berkomunikasi ke kementerian yang ada. Jadi sekedar informasi buat teman-teman sekalian bahwa sebenarnya webinar ini didorong juga oleh teman-teman di Pepnikindo. Pepnikindo itu Perhimpunan Pengusaha Minyak Kelapa Indonesia, itu baru berdiri sekitar belum cukup 2 tahun. Ketuanya hadir bersama kita juga saat ini, Bu Sri Lestari dan beberapa teman pengurus. Isinya adalah para pengusaha visio sebenarnya yang skala UKM, tapi sudah mulai sangat peduli dengan kelapa dan kesehatan masyarakat. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan barangkali. Waktu kita agak terbatas ini memang, teman-teman di Indonesia Tengah dan Timur sudah membuka puasa. Ada beberapa penanya yang kita sudah siapkan, mungkin sebelum dibuka ke peserta yang lain secara terbuka, secara umum.
Yang pertama adalah Dr. Lince Maurits. Beliau adalah seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Akademis UGM Gajah Mada, Yogyakarta. Mungkin Dr. Lince masih ada bersama kita. Tadi ada pertanyaannya, Dr. Lince. Oke, sambil menunggu mungkin Dr. Lince untuk bisa tampil. Ada mungkin pertanyaan dari Prof. Rindam atau Prof. Zulkifli, silakan Pak. Oke, mungkin lagi buka puasa atau kelihatannya ada peserta dari paling jauh nih, dari Manokwari. Tadi ada yang dari Manokwari? Atau tidak masuk? Oke, sepertinya tidak ada. Dari Kalimantan Timur? Atau Batam? Silakan langsung bertanya. Kalau Manado banyak ini. Datanya Manado yang paling banyak. Manokwari ada, Pak. Oke. Ini ada dari Manokwari. Silakan Ibu Junita. Iya. Junita Bella. Ini mungkin, ya, silakan Bu. Mungkin ya. Tujukan ke siapa pertanyaannya, langsung aja. Baik. Iya, saya terima kasih untuk waktunya Pak Ardi. Saya mau bertanya ke Ibu Stefi. Tadi saya sudah chat juga beliau. Untuk VCO dengan minyak kelapa, kalau dikomparasi secara harga kan VCO biasanya lebih mahal. Kalau dari kandungan nilai gizinya atau mungkin secara kandungan itu apa yang mencirikan atau kelebihan VCO dibanding minyak kelapa secara umum, itu Pak. Baik, langsung Ibu Stefi, silakan dijawab. Ya. Terima kasih ya Bu Yunita. Jadi Pak Ardi, saya sudah sempat chatting juga dengan Bu Yunita ini sementara ini. Baik. Ada di bagian chatting dan saya sudah menjelaskan secara singkat Bu Yunita. Okay. Jadi memang Bu Yunita untuk minyak VCO dan minyak kelapa ini yang pencirinya itu ini mengandung asam lemak rantai medium yang sangat tinggi, terutama asam laurat. Dan ini tidak ada di dalam minyak nabati yang lain. Misalnya minyak-minyak yang dijual di pasaran itu tidak ada asam lemak rantai medium. Yang tinggi di situ adalah asam lemak tak jenuh, Bu. Bukan yang medium, bukan. Jadi ini yang memberikan ciri khas tersendiri dari minyak kelapa. Ada minyak nabati lain yang hampir sama komposisinya dengan minyak kelapa, yaitu minyak inti sawit. Tapi perbedaannya, kalau minyak kelapa itu bisa dibuat langsung seperti yang disampaikan Pak Prof itu dalam skala kecil ataupun dalam skala rumah tangga perorangan itu bisa bikin minyak kelapa, tetapi kalau yang minyak yang satu ini minyak inti sawit harus diolah pada skala padat. Jadi ini Bu Yunita. Bisa belum. Untuk ciri khas minyak kelapa dibandingkan minyak nabati lain begitu dengan minyak yang lain. Baik, oke Bu. Tadi saya sudah sempat lihat. Pertanyaannya sepertinya bukan itu ya. VCO dengan minyak kelapa biasa gitu ya. Iya, maksud saya begitu. Ya, jadi untuk komposisi asam lemaknya itu sudah hampir sama, Bu. Hampir sama komposisi asam lemaknya, seperti di slide saya tadi juga. Komposisi asam lemak VCO dan minyak kelapa itu hampir sama. Cuma perbedaannya, karena proses pengolahannya berbeda, VCO itu kita bisa langsung konsumsi, Bu. Ada perbedaan di rasa itu. Karena kandungan asam lemak bebas itu pasti di VCO itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan minyak kelapa biasa, begitu. Jadi kalau minyak yang lain itu dipakai untuk mengoreng, minyak kelapa biasa itu yang Ibu sampaikan, tetapi VCO itu bisa kita langsung minum. Karena perbedaan proses memberikan perbedaan rasa, begitu, Bu. Oke, Bu. Pak Ardi, Pak Prof. Baik. Oke, begitu Bu Junita ya. Mungkin nanti bisa lanjut berdiskusi dengan Ibu Stefi secara langsung. Nah ini mungkin pertanyaan ke Prof. Abdurrahman, ini titipan dari Ibu Dokter Linda. Ya. Oh, ini ada, silakan Bu. Ya. Ya. Selamat sore Pak.
Ardi dan beliau yang lain sebagai presenter sangat saya hargai, di mana saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor Abdurrahman, yaitu mengenai prostat dan VCO. Saya sangat tertarik berapa persen keberhasilannya dan bagaimana kira-kira dampaknya. Halo? 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 Ya, kelihatannya Halo? jaringan, Prof. Ya. Itu sudah Dampaknya apa tadi? saya dengar prostatnya, terus dampaknya gimana tadi? Coba diulang sedikit. Kelihatannya jaringannya ini, Prof. Tapi intinya pertanyaan yang dititipkan beliau adalah bagaimana kesembuhan prostat, penyakit prostat itu disembuhkan dengan VCO. Keberhasilannya berapa? Nah, mungkin itu aja, dan berapa dosisnya? Itu, Prof. Kalau prostatnya besar, Pak Ardi, halo? Kalau prostatnya besar, maka dia akan mengunci rektum. Rektum itu usus besar, ujungnya usus besar namanya rektum. Sehingga BO-nya nggak mudah keluar. Orang prostatnya. Nah, kalau pakai VCO kan BO-nya tetap lancar. Nah, lancarnya ini membuat orang tidak mudah, tadi dikatakan tidak mudah sedih dan sebagainya. Itu memberikan kesempatan orang tubuhnya bisa fisiologinya jadi normal. Jadi dia akan membantu untuk BAB-nya bagus. Prostat sama rektum itu berjejer di bawah. Kalau prostatnya besar, rektumnya nggak bisa keluar tuh. BAB-nya sulit, bahkan kadang-kadang menimbulkan macam-macam sampai ke arah CA dan sebagainya. Halo? Halo? Ya, untuk penelitian selanjutnya, ayo kita teliti bersama. Tetapi secara anatomi itu bergandeng itu. Kalau para dokter itu paham benar. Jadi salah satu tanda bahwa prostatnya besar, orang laki itu biasanya BO-nya tidak rutin. Kalau pakai VCO rutin. BO yang rutin itu membantu nanti prostatnya lebih kecil lagi. Gitu, nggih? Prostatnya besar, BO-nya nggak bisa. Lalu dengan prostat besar itu antara lain pipisnya juga macet. Udah bertumpuk dah itu. Nah, kalau BO-nya bagus, pipisnya bagus, prostatnya dibantu untuk menjadi baik. Salah satunya dengan imunitas yang bagus, kondisi tubuh yang bagus, tubuh bisa mereparasi dirinya sendiri. Halo, sementara keterangan singkatnya gitu. Nanti bagaimana kita menelitinya, ayo kita teliti bersama. Halo? 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 Iya, Prof. Mungkin Dokter Rince ini jaringan tadi, beliau sampaikan bahwa ada masalah jaringan, tapi saya rasa jadi ya, terus penambahannya itu sudah ditentukan dengan dosis dan tingkat hipertrofinya, Prof. Baik. Tentang dosis, secara umum saya sampaikan di artikel. Dosisnya 30 cc per sekali minum. Dosis itu terus kemudian tidak saya tutup. Saya berikan dinamisasi. Kalau BO-nya sudah lancar, jangan di 2 cc dan 30 cc, mungkin dikurangin. Kalau belum, berarti ditambahin. Di artikel itu yang beredar, terus kemudian Pak Ardi yang menangkapnya dan kemudian menjadikan webinar kita hari ini adalah saya kasih fleksibel. Dosis itu tidak terus kemudian terima kasih. Absolut gitu, bisa naik, bisa turun bergantung kepekaan orangnya. Dan itu secara, kalau misalnya teman-teman dokter ngerti banget tuh, bagaimana proses nanti pembebasan rektum dari feses yang tidak keluar akan membantu prostat menjadi kecil, akan membantu proses perkemihan atau urinasi menjadi baik, dan sebagainya. Dari itu semuanya mendukung bagaimana orang menjadi lebih sehat. Gitu, nggih? Dosisnya tidak mutlak di situ. Saya berikan dosis yang fleksibel. Gitu. Dan saya pesan juga di situ, di artikel situ, bahwa itu VCO jangan dicoba diganti dengan pencahar, karena bukan itu maksudnya. Itu kira-kira. Nanti artikel itu bisa di-share lagi, dan kemudian slide dari saya ini mudah-mudahan nanti bisa di-share, Pak Ardi. Baik, Prof. Ya. Baik, terima kasih, Prof.
Sama-sama. Mungkin kita coba ini barangkali menyapa Pak Dahlan Iskan. Ini apa benar sudah ikut sama kita? Pak Dahlan Iskan mungkin mendengar? Hadir? Pak Dahlan ya, mungkin tidak sempat gitu. Oke, kita buka pertanyaan ke teman-teman yang lain yang terutama mungkin khawatir atau was-was, terutama dari daerah yang sudah masuk kategori zona merah, mungkin di Kalimantan Timur ada hadir bersama kita, atau Batam. Kelihatannya dari daftar di Kalimantan Timur ini banyak, ada Kutai Kartanegara, ada Berau, ada Samarinda. Boleh, Pak? Baik, silakan Ibu Sujarwati. Perkenalkan dirinya, dari mana? Saya Ibu, dosen di Fakultas MIPA Universitas Riau, jurusan Botani. Dalam 2 tahun terakhir saya merintis membuat VCO dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan VCO ini. Yang ingin saya tanyakan, karena sampai sejauh ini kan kajian klinis tentang manfaat VCO bagi kesehatan itu kan masih jarang ditemukan gitu ya. Sehingga cara edukasi saya ke masyarakat adalah melalui manfaatnya secara umum dan testimoni-testimoni dari orang yang sudah merasakan gitu. Nah, saya ingin pendapat dari Prof. Abdurrahman, juga dari Ibu Stefi tadi, bagaimana seperti ini, Bu? Kadang-kadang saya membaca artikel itu antara, ya karena dosen kan, ini bener nggak ya, percaya nggak gitu ya. Sehingga akhirnya saya ketika ditanya masyarakat itu sering menggunakannya adalah testimoni yang memang saya temui di orang-orang yang jadi konsumen saya gitu. Sehingga saya merasa memang kajian klinis atau ya penjelasan dari dokter, yang dari orang farmasi yang memang bergerak di ranah itu tuh penting gitu menurut saya. Terima kasih, Pak. Itu ketudak pekover itu sedikit jaga karena DP anu tidak. Halo. Halo ya. Halo. Ya. Ya. Silakan, Ibu Bu dosen yang di Riau, terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf, mohon diingat dulu kalau misalnya ini bicara tentang sains, bahwa paradigma yang dipakai di sains sampai sekarang adalah sebagian besar, kalau tidak saya bilang semuanya, itu menggunakan paradigmanya Newton. Newton itu cirinya dia menggunakan paham absolutisme. Paham absolutisme itu adalah mengenal materi dan energi itu berpisah, tidak sama. Yang dimaksud dengan energi di sini adalah sifat. Jadi kalau misalnya orang seperti Pak Ardi sifatnya gini, kalau orang seperti Pak Budi Santoso sifatnya begini, itu dalam bahasanya Einstein itu harus dikenal. Sekalian orangnya bentuknya begini, sekarang sifatnya begini. Sekarang kita berpindah kepada kelapa. Kelapa yang gitu dia punya sifat begitu. Nah, sifat ini yang dirumuskan oleh Einstein dengan E itu. Dia memiliki hukum berbeda dengan hukumnya materi. Karena di E itu ada punya hukum. Namanya hukumnya adalah refleksi, resonansi, interferensi, induksi, ada di situ. Tidak bisa dihukumkan kan yang diterangkan oleh Bu Stivi itu tadi ke arah hukum fisik materi. Saya membawa ke arah sifat. Sifat ini menggunakan, tadi saya menggunakan salah satu hukum, namanya hukum induksi. Mungkin kita belum searah gara-gara filsafat ini belum sempurna ke belakang. Mengenalnya dari Newton aja, pokoknya kalau misalnya ini dibicarakan tentang molekulernya, tentang reseptor, tentang ligan, tentang macam-macamnya itu di fisik. Saya dari tadi di awal berbicara tentang sifat. Sifat ini saya bawa dari timur, padahal secara sains itu dipersembahkan oleh Einstein. Einstein itu sendiri menjadi dasar dari perkembangan sains modern, termasuk kedokteran. Kita mengenal virus DNA, RNA itu, atau yang sekarang COVID ini adalah RNA virus, dia tidak punya dinding, tidak punya macam-macam.
dia bisa hidup ketika kalau dia insert kepada sel inang itu dari Einstein. Einstein mengembangkan ilmunya, lalu kemudian ada ilmuwan lain namanya Schrödinger mengembangkan fisika kuantum, lalu kemudian ilmu ini dipakai oleh Crick dan Watson untuk menyusun double helix namanya, cetak biru dari makhluk hidup, utas ganda dalam bahasa Indonesia kita. Jadi artinya bahwa kita duduk dulu di dalam ranah ini dulu, ngerti dulu bagaimana perkembangan sainsnya, baru kemudian kita mencoba mengurai bagaimana dibicarakan oleh Bu Stevi, bagaimana itu dibicarakan oleh saya, bagaimana menjembatani keduanya. Itu kalau bicara tentang sains. Tetapi bukan hanya testimoni-testimoni, itu ya biasa saja testimoni. Siapapun bisa bicara tentang itu. Tapi kalau bicara sains, kita akan mendudukkan ini secara sains. Ada dasar hukumnya, teorinya, percobaannya, buktinya, nilainya, kuantitatifnya, sensitivitasnya, reliability, tingkat kepercayaannya, dan sebagainya itu. Gitu, nggih? Terima kasih, Pak Ardi. Kayaknya kalau bicara tentang ini agak ke arah filsafat ini agak belum mudah kayaknya. Jangankan yang awam, yang ilmuwan aja agak panas sedikit ininya. Tetapi kita bisa lebih panjang itu. Serius ini, serius. Iya, serius ini. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini pun ngerti tentang apa yang saya sampaikan ini. Kalau sudah masalah filsafat, masalah perkembangan ilmu dan sebagainya agak sedikit umap, namanya mendidih. Ya, makanya tidak bisa disampaikan di sini. Ya, susah dikernanya. Baik, gitu, Bro. Ya? Kita mungkin perlu sesi khusus untuk itu. Nanti kita bahas di webinar kedua. Baik, untuk pertanyaan yang lain mungkin. Pak Ardi, dari Pak Rizal boleh nggak? Ya, silakan Pak Dr. Rizal dari Media Bogor. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ditujukan ke siapa ya? Ya, Assalamualaikum. Nama saya Rizal Lamsah, peneliti utama dari BBIA Kemenperin, Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa ranah kita di sini jangan dulu saintis ya. Saya kira memang yang diharapkan sekarang itu agak yang sifatnya pragmatis begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak tadi, range daripada VCO ini yang recommended begitu loh, untuk semua keluhan atau disease ya, sehingga bisa berguna bagi masyarakat seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah untuk Ibu Stevi, saya membuat satu alat untuk ekstraksi MCT, medium chain triglyceride ya. Tapi saya dari sisi engineering-nya, barangkali Ibu bisa merekomendasikan apakah sudah ada aplikasi lebih jauh daripada MCT. Terima kasih. Pak Prof, saya harapkan Bapak bisa merespon. Baik. Di dalam artikel, Pak Ardi, di dalam artikel saya sampaikan dosisnya 30 cc, 2 sendok makan. Dosis bisa naik, bisa turun, bergantung outcome-nya. Kalau hasilnya sudah ada bagus BO-nya, jangan dinaikkan. Kurang bagus, naikkan. Kalau terlalu lancar, turunkan. Dosis rata-ratanya 30 cc pada orang dewasa. Pada anak-anak menyesuaikan. Depend on tergantung mereknya, cara bikinnya, itu mesti berbeda itu. Dan orang per individu itu berbeda. Kita bukan mesin. Saya tidak mengikuti Newton secara sempurna, karena Newton menggunakan pola pikir mekanistik. Saya menggunakan pola pikir holistik, pahamnya namanya holisme. Newton menggunakan absolutisme, saya menggunakan holisme atau relativisme. Beda. Jadi yang saya sampaikan adalah dosisnya menggunakan 15 cc kali 2 sendok. 30 cc, relatif. Lihat bagaimana hasilnya. Kalau sudah bagus, stop. Kalau kurang, naikkan. Kalau terlalu banyak, turunkan. Gitu kira-kira, nggih? Jelas kira-kira, nggih? Gampang, nggih? Siap, Pak Ardi? Mungkin Bu Stevi? Baik. Ya. Saya ya, Pak Ardi. Terima kasih, Pak Dr. Rizal. Ini Pak Rizal ini merupakan ahli kelapa kita juga banyak melakukan penelitian, dan Pak Rizal sudah melakukan penelitian untuk menghasilkan MCT ya Pak, luar biasa. Dan saya pikir untuk MCT ini sangat baik Pak, untuk nanti untuk pengobatan untuk orang-orang pasca operasi Pak, karena juga untuk orang-orang yang di fase intolerans. Kemudian juga untuk formula bayi ini pasti sangat baik Pak, kalau bisa diaplikasikan untuk formula makanan bayi. Dan juga untuk orang-orang tua Pak, yang itu sudah mengalami masalah gangguan pencernaan, ini sangat baik Pak kalau MCT.
Dan sangat tertarik Pak nanti kalau bisa kita berkolaborasi nanti ke depan bersama seperti yang dikatakan oleh Pak Prof. Sunandar ya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Apalagi kan kita belum banyak informasi tentang uji in vitro maupun uji in vivo dan kemudian bisa mungkin ke uji klinis ya, banyak dokter yang bergabung. Ini kalau kita bisa melakukan ini ya di bawah koordinasi Pak Ardi, luar biasa Pak Ardi. Karena referensi yang saya pakai itu semua dari luar Pak dan referensi lama. Dan kalau kita bisa mengupdate data terbaru ini luar biasa Pak. Apalagi Pak Rizal, Pak Dr. Rizal sudah menghasilkan MCT. Demikian Pak. Terima kasih Bu Stevi. Baik Bu Stevi. Juga buat Pak Profesor ya. Siap Pak Rizal ya. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin penanya berikutnya ada Pak Bistok Nadabdab ini. Silakan Pak. Pak Bistok mudah-mudahan masih bersama kita. Masih ada. Kelihatannya tadi ada mau ditanyakan. Silakan Pak Bistok. Selamat malam. Ya. Lokasinya di mana Pak? Saya posisinya di Jogja. Di Jogja. Baik Pak. Tadi saya menemui Prof. Mea tentang pembicaraan coconut ini, karena kami dari Asosiasi Pengusaha Desa ingin merespon siapapun penemu serum khususnya yang lagi hangat saat ini, yaitu COVID-19. Tetapi tadi saya belum menemukan beliau di kampus UGM karena batal tadi jam 10 ditunda, nggak tahu untuk pembicaraan coconut oil juga. Mohon tadi dijelaskan ke kita bagaimana seperti Pak Rizal tadi dari Bogor ya, mengatakan supaya segera direspon oleh masyarakat yang dini saat ini sedang mengalami COVID ini. Bagaimana mengkonsumsi atau mendapatkan sehingga dapat dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kami dari APD siap untuk menyuplai secara skala besar karena kami menyuplainya seluruh desa, hampir 75.000 desa. Saya sebagai penasihat di APD akan segera menyarankan ini ke kementerian terkait, Kementerian Desa khususnya, untuk segera menyalurkan ini untuk kesehatan atau kekuatan penyembuhan apalagi ke COVID-19 ini. Demikian, Pak Ardi. Baik Pak Bistok, terima kasih Pak. Ini mungkin ke kebijakan gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas di webinar kedua, tapi kalau nggak salah tadi ada Ibu Mahdian yang dari Kemendes ya, juga hadir bersama kita. Oke Pak Bistok, terima kasih, ini kita tampung gitu. Ada yang lainnya, ini ada Redmi, yang namanya tertulis Redmi atau Fitch, silakan. Tidak muncul ininya, apa nama aslinya, tapi Redmi aja yang muncul ini, sempat. Izin Pak. Oh ada Pak Frans, silakan Pak Frans. Oh siapa? Pak Frans ini adalah kakak dari Ibu Monika. Jadi beliaulah yang sebenarnya mendorong Ibu Monika untuk mengkonsumsi Visio. Jadi silakan Pak Frans dari Kementerian Keuangan kalau nggak salah ya. Siap. Terima kasih Pak Ardi untuk kesempatannya. Kebetulan memang saya oknum yang men-sharekan Visio tersebut ke Bu Monik, dan jujur saja memang saya pribadi tidak tahu akan sedemikian rupa reaksinya Pak. Yang ingin saya tanyakan ke Profesor Abdurrahman Pak, tadi ada disebutkan MCT ya Pak ya. Apakah itu MCT itu maksudnya medium chain triglycerides? Apakah itu sejenis produk lain dari Visio kah atau produk dari coconut oil yang lainnya Pak, atau gimana? Satu Pak. Yang kedua, pertanyaannya, apakah Visio itu juga aman Pak untuk dikonsumsi mungkin balita atau batita gitu Pak? Mungkin sementara itu dulu Pak Ardi. Terima kasih Pak Profesor. Terima kasih Pak Fran pertanyaannya. Sepanjang ini tidak ada efek samping yang dilaporkan dari Visio, dan ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat sudah dari dulu ya. Dan biasa-biasa saja, jangan terlalu dipersoalkan gitu. Nanti kalau misalnya ada laporan tentang toksisitas dan sebagainya, baru kemudian kita teliti kenapa kok terjadi seperti itu. Tetapi selama dikonsumsi dengan benar, tidak berlebihan dan sebagainya, diproses dengan benar, insya Allah tidak masalah. Yang pertanyaan yang pertama saya mohon
Diulangi lagi Pak Frans, mohon maaf. MCT Pak, medium chain triglycerides Pak. Apakah itu bisa dipersamakan dengan VCO Pak? Karena saya melihat ada kandungan asam lauriknya sedikit berbeda Pak, di mana VCO sepertinya lebih besar kandungan asam lauriknya Pak. Demikian Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Fran yang telah men-share dan kemudian mendorong Bu Monika untuk sembuh. Kami pasti semua yang di sini berterima kasih dengan Pak Fran. Saya mohon maaf, kajian seperti itu mungkin Bu Stevie yang berhak menjawab dari sisi kimia. Tetapi izinkan saya memberikan keterangan dari sisi sifat. Saya sudah bilang tadi bahwa saya dari sisi E-nya, personality-nya, dari sisi sifatnya, dari sisi sifatnya. Kalau yang itunya kandungannya mohon nanti kepada yang berhak, karena saya bukan peneliti di situ. Tetapi kalau dari sisi sifat ya, karena saya di bidang anatomi personality, gitu ya. Jadi di bidang kedokteran timur, anatomi personality, bagaimana hukum-hukum timur, bagaimana yang terkait dengan paradigmanya Einstein, holistik, itu akan saya bantu. Tetapi kalau yang tadi tentang kandungan lauran, asam laurat dan sebagainya itu mungkin Bu Stevie yang lebih berhak untuk menyampaikan itu. Tapi saya betul-betul tidak mendetail tentang itu. Terima kasih Pak Fran. Siap Pak, siap. Baik, mungkin ke Ibu Stevie mungkin yang bisa menjawab ini. Ya Pak Frans, terima kasih Pak. Apresiasi yang sangat besar untuk Pak Frans ya. Jadi Pak, untuk MCT ini medium chain triglyceride ya, itu kalau yang saya bahas tadi asam lemak rantai medium ya, sama itu Pak. Dan yang masuk dalam kelompok asam lemak rantai medium itu adalah asam lemak dengan karbon itu 6, itu C6 namanya kaproat, kemudian C8 kaprilat, C10 kaprat, dan C12 laurat. Dan yang ada di dalam minyak kelapa itu Pak, asam lemak rantai medium yang paling banyak itu adalah asam laurat. Kalau mungkin yang Bapak sampaikan produk komersial asam lemak rantai medium dengan komposisi lauratnya lebih rendah, mungkin itu mereka sudah melakukan fraksinasi, Pak, begitu. Tapi kalau asam lemak rantai medium yang masuk dalam asam lemak rantai medium atau MCT itu adalah C6 sampai C12, termasuk yang ada di dalam minyak kelapa, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Bu Stevie, sekali lagi, Bu, apakah dengan rendahnya kadar asam tersebut mempengaruhi dari efektivitasnya, Pak? Bu? Iya Pak, jadi memang dari hasil-hasil penelitian kan Pak, yang kita coba fokus di sini adalah asam lemak rantai medium yang paling banyak di minyak kelapa itu adalah laurat Pak, laurat yang paling banyak. Tapi pada prinsipnya dengan asam lemak yang ada 4 jenis asam lemak rantai medium ini memiliki fungsi yang hampir sama Pak, begitu. Oh, berarti intinya VCO juga aman diminum bayi, Bu ya? Ya, sangat aman, Pak. Sangat aman. Oke, siap. Terima kasih, Bu Stevie. Terima kasih, Pak Profesor Abdurrahman. Baik, Pak Frans. Mungkin terima kasih juga, Pak Frans, pertanyaannya. Untuk mengingatkan teman-teman yang, terutama yang di daerah Jawa ini, sudah waktunya berbuka. Silakan berbuka. Tapi yang masih tetap ingin lanjut, boleh kita lanjutkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih yang peserta ingin bertanya. Pak Redmi dan Fitz ini, kita nggak tahu yang mana nih ya, bukan nama aslinya. Silakan untuk bertanya. Atau ya silakan ini Mbak Fitz, kita ada waktu mungkin 9 menit lagi. Satu penanya atau 2 penanya, setelah itu kita mungkin tutup webinar kita ini. Silakan. Seperti Ibu ya, perkenalkan nama dan asalnya. Silakan Ibu, boleh tanya Ibu ya. Halo, ini ada Redmi nih. Oke, mungkin sudah tidak ada, jadi barangkali baik. Ada. Pak Ardi. Ya. Halo, dari Grace. Oh ya, silakan Ibu Grace. Ya, makasih. Yang ingin saya tanyakan, apakah VCO ini aman dikonsumsi oleh orang yang
memiliki masalah dengan lambung, terutama yang asam lambungnya tinggi. Baik, ini kelihatannya pertanyaan ke Ibu Grace dari Manado ya? Iya, iya. Oke, mungkin pertanyaan ke Prof. Abdurrahman ini. Iya. Medis. Silakan Bu, aman Bu. Oh ya, aman. Oke. Aman. Hanya Ya. itu ya. Tapi saya Jadi mohon karena- maaf ini waktunya sudah jauh dari maghrib. Saya mohon izin untuk sholat, saya tutup dulu nggih. Pardi, mohon Ya, Prof. izin. Terima kasih Bapak banyak, Ibu Prof. sekalian. Terima kasih banyak. Aplaus buat Prof. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Baik, teman-teman yang lain. Halo. Saya rasa kita harus. Halo, moderator. Oh, ada Pak Zulkifli ya. Silakan Prof. Saya pindah. Saya ingin dapat informasi ini. Setelah saya buka beberapa website, begitu banyak produk-produk berkaitan dengan VCO, beragam merek, ya, dari merek yang berbahasa sederhana sampai berbahasa yang tinggi. Kemudian komponen yang terkandung dalamnya sangat beragam juga. Harganya pun beragam. Ada yang mulai dari harga 500, ada harga dari 18.000 sampai 500.000. Sekarang ini saya bertanyakan, bagaimana kita sebagai, saya ini orang awam ya, mendeteksi dengan baik, kira-kira VCO mana yang paling bagus. Walaupun misalnya harganya tidak terlalu mahal, tetapi kualitasnya bagus, mungkin ada yang bisa diberikan kepada kami referensi untuk mengenal bahwa VCO ini yang terbaik, walaupun harganya tidak mahal. Mohon berikan informasi itu kepada kami ini, supaya bisa kami tidak tertipu dengan produk-produk yang begitu banyak beragam. Ya, pertanyaan yang bagus Prof, tapi kalau menurut kami yang di Sahabat Kelapa ini yang memperjuangkan kelapa adalah kalau bisa ya teman-teman ini membeli produk dari produsen yang peduli dengan kelapanya, Pak. Ya. Jadi ya kalau saya sih bilang aja beli dari produsen yang tergabung di Pepmikindo. Karena Pepmikindo inilah Perhimpunan Pengusaha Minyak Kelapa Indonesia inilah yang memang peduli dengan kelapa. Jadi termasuk kegiatan kita ini, webinar kita ini didorong oleh teman-teman di Pepmikindo. Mereknya nanti bisa dilihat, kita ada Facebook Sahabat Kelapa Indonesia. Bisa di masing-masing di email. Bisa Bro, nanti kita ini Bro, nanti kita sampaikan. Bisa juga diikuti beritanya di Facebook Sahabat Kelapa Indonesia Bro. Sahabat Kelapa Indonesia? Ya, Facebook. Jadi di situ ada kegiatan teman-teman yang memang peduli kelapa. Kami artinya juga digerti bahwa produk yang disediakan itu aman. Iya, Bro. Jadi sudah jelas kalau dia ikut bergabung di organisasi ini, dia punya standar sendiri dan biasanya itu sudah bagus. Jadi seperti itu, Bro. Sahabat Kelapa. Sahabat Kelapa Indonesia, Facebooknya. Sahabat Kelapa ya. Iya, Bro. Nanti mungkin teman-teman juga akan berinteraksi dengan Bro, teman-teman dari Pepmikindo. Boleh. Filosofi kelapa ya? Bukan? Ya, Bro. Kenapa, Bro? Filosofi kelapa, bukan? Itu salah satu postingan, tapi Facebooknya itu namanya, halaman Facebooknya. Halaman Facebooknya Sahabat Kelapa Indonesia? Ya, baru-baru ini 2 hari yang lalu, kami bersama teman-teman di Pepmikindo ini mendonasikan visio ke tim medis yang terlibat di penanganan coronavirus disease ini. Jadi itu bukti kepedulian teman-teman pengusaha. Jadi kalau bisa ya beli visio dari teman-teman pengusaha yang memang peduli dengan kelapanya. Baik, yang lainnya sebelum kita tutup ini terakhir masih ada waktu 5 menit. Oke, nggak ada lagi ya. Saya rasa pertemuan kita ini, webinar ini berlangsung dengan sangat menarik. Banyak hal yang kita pelajari, petik dari pertemuan ini, baik dari dari narasumber atau interaksi dengan teman-teman sesama peserta. Jadi sekali lagi kami dari Sahabat Kelapa Indonesia dan teman-teman di Pepmikindo, Perhimpunan Pengusaha Minyak Kelapa Indonesia mengucapkan terima kasih. Atau mungkin ada yang mau disampaikan Ketua Pepmikindo, ada Ibu Tari Surarjo, untuk memperkenalkan apa sih organisasinya, atau ada Pak Sekjen, Pak Thohir, ada penasehat Pak Ujang,
Ada bendahara juga Ya. Pak Peter Wijayanto. Mungkin bisa menerangkan sedikit tadi pertanyaan dari Profesor siapa tadi? Maaf, Pak Juki. Ya. Iya. Ada juga Pak, Itu Ketua. Ada juga ini Wakil Ketua saya sebutkan juga supaya biar teman-teman paham sebelum Ibu menjelaskan, ada Wakil Ketua Pak Anas Ahmad. Silakan Ibu Ketua. ya, mengenai tadi apa jenis VCO yang baik atau yang yang bagus untuk dikonsumsi, itu memang beragam sekali yang beredar di pasaran. Dan harganya pun memang berbagai variasi. Cuma memang prinsipnya boleh dikatakan hampir semua VCO itu bagus dan layak untuk diminum, tapi memang syaratnya itu memang harus bagus produksinya. Produksi bagus itu bisa dari pemilihan kelapa yang bagus dan proses produksinya juga harus bagus dan higienis. Nah, tanda-tanda atau ciri-cirinya yang bagus itu ya tentu saja yang paling utama adalah rasanya yang tidak tengik atau enak untuk diminum. Yang paling utama sih itu. Dan tampaknya juga jernih, tidak keruh, dan wanginya juga tidak tengik, berbau kelapa segar. Itu aja sih. Mungkin ada Pak Tauhir mau menambahkan, Pak? Atau Pak Ujang? Halo? Halo Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Halo? Iya, silakan Pak Tauhir. Ya, kedengaran Bu? Ya. Ya, cuma saya ingin menambahkan ciri-ciri VCO yang bagus itu, yang sesuai standar SNI, itu cari yang ada kemasannya, ada penjelasannya diproses dengan cara dingin. Mungkin untuk Pak Prof. Zulkifli ya, tadi ya bertanya ya. Itu ya sedapat mungkin sih yang prosesnya dengan ekstraksi dingin, Pak. Itu yang terbaik. Gitu. Menurut Pak Dr. Abdurrahman juga ekstraksi dingin itu yang terbaik, Pak. Jadi tanpa adanya terpaan temperatur yang tinggi waktu prosesnya. Itu syaratnya supaya asam lauratnya itu tidak rusak. Karena khasiat dari VCO itu adalah asam lauratnya. Bila prosesnya salah, asam lauratnya rusak, kualitas VCO-nya itu menjadi kurang bagus. Kemudian yang disampaikan Bu Tari tadi, aromanya mesti segar, tidak berbau tengik, tidak berbau asin, dan ketika diminum tidak menimbulkan gatal, rasa gatal di tenggorokan, lah itu ciri-ciri VCO yang baik, Pak. Biasanya di label kemasannya ada cara prosesnya dengan cara ekstraksi dingin, atau ada yang menyebutkan frozen centrifuge, ada yang bilang cool centrifuge, ada yang bilang juga centrifuge dingin. Intinya diproses dengan centrifuge secara dingin, begitulah Pak. Itu yang ciri-ciri yang kami amati dari berbagai produk. Itulah yang aromanya bagus, rasanya enak, baunya fresh, dan higienis tentunya. Karena 1 jam, paling lambat 2 jam dia sudah menjadi minyak. Berbeda dengan proses yang tradisional itu 24 jam baru menjadi minyak. Tentunya aroma dan rasanya pasti berbeda jauh. Karena sudah terkena udara, terfermentasi, seperti itu Pak. Tambahan dari saya Pak. Baik. Oke Pak Ibu Ketua, Pak atau Pak Anas, mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak Ujang, sebelum kita tutup ya. Ini udah lewat, memang sih seminar atau webinar yang menarik adalah yang kita rasanya berat untuk berhenti, gitu ya. Oke? Nggak ada lagi ya?
Atau mungkin satu nih, ada satu atau dua barangkali penutup. Ibu Cecilia Wanget ini kelihatannya memang dari kemarin agak semangat. Apa masih ada dengan kita Ibu Cecilia Wanget? Dari Manado? Iya, masih ada. Iya Bu, silakan Bu. Ini kalau nggak salah Ibu ini doktornya dari Spanyol atau dari Belanda kalau nggak salah. Silakan Bu. Itu tadi sudah ditanya lewat chat, itu sudah dijawab juga oleh Ibu Stevi tentang ini penampilannya kelapa yang bagus untuk bisa menjadi VCO yang berkualitas tinggi gitu. Baik, oke Ya. Bu. Bisa ditanyakan langsung dengan teman baiknya kan? Iya. Iya Bu. Sudah dijawab tadi lewat chat. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Manado ini memang semangat-semangat semua. Ada Ibu Meti juga dari Nusrat, sudah tadi ya? Oke, sudah nggak ada. Terpaksa kita akhiri kalau pertemuan kita ini. Jadi sekali lagi terima kasih ke teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi juga buat para narasumber, dan terutama juga teman-teman dari pengurus PEPMIKindo, Ibu Tari, Pak Thohir, Pak Anas Ahmad, Pak Peter, Pak Ujang. Ini tentu pertemuan yang harus rutin dilakukan bagaimana mensosialisasikan VCO ini. Tentu tadi pemaparan yang sangat menarik dari 3 narasumber kita, dan terbalaslah kita punya rasa penasaran terutama dengan Ibu Monica Sihaloho ini. Memang ternyata ada dan ternyata betul sembuh karena VCO. Baik, demikian harus kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam.